Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita sudah kembali melihat ada 4 kartu, artinya saya akan buat lagi prediksi pick a card ya. Seperti biasanya di sini akan menghadirkan prediksi bagaimana situasi hubunganmu dengan orang yang kamu pikirkan. Oke, kali ini saya mengangkat temanya yaitu apa kabar dia di sana, ya. Artinya orang ini mungkin sedang tidak bersama dengan kamu. Mungkin pasanganmu yang sedang jauh, yang sedang LDRan, ya. Atau mungkin kalian yang sedang di situasi jeda, stuck. Atau mungkin ini pasanganmu yang sudah tidak terkoneksi dengan kamu, yang ingin kamu ketahui, ya. Atau ini mantanmu, apapun itu situasinya, siapapun orang yang kamu pikirkan, silakan saja kamu bisa mencoba melihat apa kabar dia saat ini. Oke? Karena energi itu selalu berubah. Jadi kalau mungkin kalian berpikir, sudah tahu dia pasti lagi seperti ini. Belum tentu ya, karena energi kita selalu berubah. Jadi di sini silahkan yang ingin ikutan, ingin mengetahui apa kabar dari seseorang yang kamu pikirkan, silakan dipilih salah satu kartu yang ada di sini. Oke, ingat ini general ya. Sifat prediksi ini general, umum. Jadi belum tentu akan sesuai untuk kamu ya, walaupun mungkin ada kemiripan situasi, belum tentu itu yang terjadi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan terfokus dengan apa yang menjadi prediksi yang kalian pilih, itulah yang menjadi situasi dia. Yang lebih spesifik lagi ya tentu saja kamu lebih bisa melihatnya melalui personal reading. Oke, kalau ingin personal reading saya juga bisa dihubungi melalui email dan WhatsApp. Oke, kita lihat sekarang. Pilihan pertama, cycle. Cycles di sini kartu pertama, wanita cantik. Lalu ada home. Pilihan kedua, kelihatan ya, home. Dan yang ketiga ada pride. Wow, pride gambarnya. Dan yang keempat ada alchemy. Semuanya gambar perempuan cantik. Jadi silakan dipilih. Cycles, home, pride, atau alchemy. Saya akan memulainya seperti biasa dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk tema kita, apa kabar dia di sana? Sudah? Dilihat baik-baik kartunya dan kita mulai untuk kartu pertama. Oke, pilihan pertama untuk pick a card kita kali ini. Kamu yang memilih kartu pertama, apa kabar dia di sana? Saya melihat bahwa sebelumnya hubunganmu mungkin dengan dia adalah satu hubungan yang berbahagia ya. Bisa dikatakan kamu dengan dia pernah melewati situasi yang ya bisa dikatakan nyaman begitu. Situasi penuh cinta dalam menjalin hubungan di sini. Yang mana ada hal-hal yang pernah kalian lewati hingga kalian bisa berhasil membawa hubungan kalian itu ke satu pencapaian tertentu, entah menikah, entah mungkin ya bertunangan atau apapun itu. Kalian pernah berada di situasi hubungan yang penuh dengan pencapaian atau keberhasilan, ya. Kalian pernah menikmati situasi hubungan yang berbahagia intinya. Oke? Saya melihat bahwa di sini setelah situasi itu kalian nikmati, ada hal yang tiba-tiba mungkin terjadi, ya. Tiba-tiba terjadi di sini, entah
uh, ada sesuatu yang membuat hubungan kalian pada akhirnya berubah drastis. Saya melihat di sini ada yang merasakan kekecewaan. Hubungan ini pernah berhasil, dalam arti pernah sukses dilewati, tetapi ada satu hal yang tiba-tiba membuat hubungan ini harus diakhiri dengan tidak bahagia. Bisa jadi di sini saya melihat mungkin ada energi kalian sempat di situasi konflik yang luar biasa. Dalam arti di sini bisa jadi kalian pernah seperti orang yang berperang begitu dalam komitmen ini, dalam menjalin hubungan ini. Yang awalnya kalian berbahagia, penuh cinta, pada akhirnya perubahan itu membawa kalian pada situasi konflik, ya, berselisih, bertengkar yang mungkin gak ada habisnya. Sehingga di sini saya melihat hubungan ini mengecewakan untuk kalian berdua atau salah satu pihak. Energinya di sini saya melihat ada yang bertindak curang dalam komitmen kalian. Sehingga perubahan yang awalnya terjadi komitmen yang bahagia itu menjadi sebuah komitmen yang mengecewakan. Ya. Energinya memang di sini ada yang secara diam-diam menyimpan rahasia, dalam arti ya bertindak curang, mencurangi pasangannya. Oke? Itu yang terjadi di dalam hubunganmu sebelumnya. Ada kecemburuan yang pernah terjadi di sini, kecemburuan yang luar biasa yang membuat kalian mungkin akhirnya bentrok, ya, terjadi seperti itu, dan saya melihat itu yang membuat hubungan ini berakhir. Itu energi sebelum ini. Lalu seperti apa? Sekarang kalian sudah tidak bersama, ya. Bagaimana dia? Apa kabarnya? Saya melihat bahwa di sini dia sedang memikirkan semacam situasi yang sekiranya bisa dia lakukan untuk ke depan. Dalam arti saya melihat bahwa di sini ada energi dia ingin kembali bisa menikmati masa-masa kalian dulu. Masa-masa penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan pencapaian dalam hubungan kalian, ya. Ada hal yang masih dia punya di dalam hatinya, yaitu cinta. Walaupun kalian sudah berpisah, saya melihat di sini dia masih punya cinta. Dia masih ingin merasakan lagi kebahagiaan itu, ya. Dalam arti di sini dia mencoba memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa mengawali lagi hubungan ini bersama dengan kamu yang memilih kartu pertama. Oke. Ada hal yang sedang benar-benar dia pikirkan, dia pertimbangkan, ya. Di sini dia mungkin memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa kembali menjalin satu situasi, ya. Mungkin bisa bersahabat dulu lah dengan kamu. Kalau kamu ini mengakhirinya dengan bentrokan yang luar biasa, saya katakan tadi sempat mungkin seperti berperang, di sini dia energinya mungkin memulai dengan persahabatan kembali, ya. Karena apa? Saya melihat bahwa setelah hubungan kalian berakhir, dia merasa bahwa dia mengawali satu situasi kehidupan dia yang penuh dengan ketidakbahagiaan. Dia masih sering rindu sama kamu yang memilih kartu pertama, ya.
Itulah kenapa dia selalu masih mengingat situasi masa lalu, kebahagiaan-kebahagiaan yang pernah dia rasakan bersama dengan kamu, yang membawa energinya ingin memulai lagi sebuah jalinan cinta bersama kamu yang memilih kartu pertama. Ya, energi dia di sini memang dia sudah healing ya. Dia sudah menyadari bahwa ternyata selama ini dia mengutamakan yang sia-sia. Mungkin dia yang bertindak curang sebelumnya kepada kamu atau mencurangi kamu. Dan dia mungkin lebih lebih membela seseorang lain yang kala itu mungkin menjadi pihak lain ya. Dalam arti dia akan bertindak curang, mencurangi kamu, mungkin ada pihak lain. Dan ternyata apa yang dia bela itu ternyata ya sia-sia. Tidak ada hasilnya. Energinya saat ini dia sedang mencoba mencari semacam apa ya. Ya, dia healing, mencari semacam ketenangan, inspirasi, mendengarkan kata hati dia sendiri. Apa yang menjadi kata hatinya? Ya, dia ingin kembali mengawali hubungan ini bersama dengan kamu, dan dia sedang merencanakannya untuk bisa menjalankan apa yang menjadi rencananya itu ke depan ke kamu ya. Dalam arti dia sudah tidak mau lagi berada terus di situasi dia yang sekarang. Penyesalan setelah hubungan ini berakhir dan hal-hal yang membuat dia sedih tanpa kamu. Dia sedang menyusun rencana saat ini. Menyusun rencana untuk bisa keluar dari situasi yang menyulitkan dia di sini. Atau dia mungkin stuck ya setelah hubungan dia dengan kamu berakhir. Oke. Three of Cups. Ini tentang situasi rujuk, reunion, ya. Itu yang dia inginkan. Itu yang dia sedang pikirkan atau dia rencanakan. Dan cycle, yang memilih kartu pertama cycle ini tentang putaran. Dalam arti dia ingin kembali memutar kehidupannya seperti sebelumnya saat dia pernah berbahagia dengan kamu ya. Cycle berarti dia ingin mengulang lagi ya, seperti roda itu kan berputar. Dia ingin mengulang lagi hal-hal yang pernah dia rasakan, kebahagiaan, kenyamanan bersama kamu di dalam sebuah hubungan. Itu yang menjadi energi dia dan itu kabar dia saat ini. Dia sedang merencanakan untuk kembali bersama dengan kamu lagi. Oke? So sweet. Siapa yang memilih kartu pertama? Coret-coret ya di komentar. Oke, kita lanjutkan untuk kartu berikutnya. Ya, dan untuk yang memilih kartu kedua. Apa kabar dia di sana? Oke. Situasi yang pernah terjadi dulu sebelumnya di antara kamu dengan dia. Saya melihat mungkin di sini sebagian kamu mungkin pernah memikirkan untuk bisa menjalin hubungan ini, merencanakan hubungan kalian ya, komitmen kalian itu hingga ke jenjang yang lebih serius. Ada hal di sini mungkin kalian pernah ingin berkeluarga, ya. Kalian ingin sama-sama bisa menikmati hubungan ini ke depan, ke masa depan dengan ya hal-hal yang kalian usahakan, setidaknya masa depan hubungan kalian itu ke depannya akan bisa lebih baik, bisa lebih nyaman. Rencana kalian mungkin di sini pernah ingin berkeluarga, ingin melakukan satu tindakan yang lebih serius dalam komitmen kalian. Ya. Saya melihat bahwa ada hal yang mungkin pada saat kalian bersama ada
satu orang atau salah satu dari kalian itu yang tidak terlalu terbuka kepada pasangannya. Dalam arti begini, kalian itu sama-sama punya planning untuk bisa ya ke depan seperti apa menjalin hubungan ini, tapi tujuan yang satu itu sudah jelas. Yang satu ingin supaya hubungan ini ke depan bisa lebih berhasil, bisa ada tujuannya begitu ya. Itu tadi ingin berkeluarga, ingin menikah. Tapi di satu sisi ada pihak yang mungkin ya sebenarnya dia belum terlalu yakin bisa juga ya untuk menjalani hubungan ini, dalam arti dia masih tidak terlalu terbuka, masih belum pasti membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Sehingga saya melihat ya situasi hubungan kalian yang dijalani pada saat itu sepertinya membingungkan. Membingungkan dalam arti ya sulit membuat satu keputusan ya, karena ketidaksamaan persepsi kalian itu, sehingga pada akhirnya salah satu dari kalian itu merasa tertekan ya. Kalian sering bentrok hanya untuk tujuan hidup kalian atau komitmen kalian ke depan itu sering nggak sinkron, nggak ketemu gitu ya. Yang satu mungkin sudah ngebet untuk oke, kita menikah, oke, seperti apa, sudah planning macam-macam, tapi yang satu diem. Diem ini nggak ngasih tanggapan iya atau tidak atau bagaimana, sehingga mungkin sampai pada saatnya harus segera mengambil keputusan door gitu ya. Apa yang diharapkan, tujuan yang diinginkan itu ternyata ya tidak bisa terwujud. Dalam arti ya pada akhirnya harapannya itu atau cita-cita hubungan ini mau kemana ke depannya. Saya lihat di sini Four of Wands loh. Ada rencana pernikahan itu besar sebelumnya. Pada akhirnya mungkin di sini karena ada yang merasa tertekan, ada yang merasa terus mungkin merasa pasangannya tidak bisa mengerti apa maunya dia. Padahal pasangannya nggak bisa ngerti apa maunya dia karena dia memang tertutup begitu. Karena dia nggak menyatakan apa sebenarnya. Mungkin sisi dari pasangannya terlalu mendominasi, dia yang merencanakan bla 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 bla. Sementara mungkin dari pasangannya yang lain di sini ingin berbicara, nggak ingin menyatakan apa yang menjadi ketidaksetujuan dia pada saat itu tidak terungkapkan, yang mana pada akhirnya ya sudah. Akhirnya saya melihat di sini salah satu dari kalian melihat kondisi ini mengambil sikap tegas ya, dimana ya hubungan ini pada akhirnya tujuan dari kalian itu masing-masing berubah, berbeda. Tujuan hidup kalian masing-masing berbeda. Kalian mengakhiri hubungan ini karena tidak ada satu kesepahaman. Padahal niatnya udah gede banget ini loh. Saya rasa energinya niatnya gede banget untuk bisa berkeluarga, untuk bisa menikah, untuk bisa memiliki anak dan sebagainya. Hanya energinya di sini ada yang tidak terbuka, itu dia. Ada yang tidak menyampaikan apa, tidak jujur begitu ya. Tidak menyampaikan apa yang dia mau tuh dia simpan aja. Ya. Saya melihat di sini pada akhirnya kamu dan dia menjalani tujuan hidup kalian masing-masing. Mungkin di sini energinya, kalau saya melihat berakhir ya berakhir pun sebenarnya ya tidak terlihat. Tapi ya kalau seperti itu situasinya, pastilah kalian
saat berada di ujung tanduk permasalahan kalian ini, ya kalian sudah mengambil jalan masing-masing ya. Tujuan hidup kalian masing-masing itu sudah kalian lewati, kalian putuskan masing-masing. Oke, itu situasi sebelumnya. Hubunganmu yang memilih kartu kedua. Dan sekarang bagaimana kabar dia? Bagaimana kabar dia di sana? Saya melihat dia di sini memang seseorang yang sangat family oriented. Dia orang yang benar-benar ingin membangun sebuah keluarga. Ya. Di sini dia memang pada akhirnya saya melihat ada Four of Wands. Dia ya melakukan apa yang menjadi rencana dia ya. Tindakan yang dia lakukan adalah dia pada akhirnya membuat satu komitmen dengan orang lain. Bisa jadi dia sudah menikah di sini. Dia menikah karena dia memang ingin satu kemajuan di dalam hidup dia. Dia itu mungkin sudah cukup, kalau saya katakan mungkin dia sudah mempertimbangkan usia dia mungkin sudah semakin banyak. Kalau aku lama-lama nggak menikah ya nanti anakku baru umur berapa aku sudah jadi kakek-kakek, jadi nenek-nenek, seperti itu. Biasanya ada orang yang takut seperti itu ya. Nah disitulah pada akhirnya dia mengikuti kata hati dia ya. Dengan menutupi semua perasaan-perasaan dia di masa lalu terhadap kamu, dia pada akhirnya move on dari kamu. Dan ya saya lihat dia sudah mempertimbangkan lebih jauh, dalam arti dia sudah benar-benar melihat ke depan, masa depan dia ya. Dia menikah di sini. Dia menikah dengan seseorang yang menjadi pilihan dia. Ya. Saya lihat di sini dia memiliki pasangan yang ya bisa dikatakan pasangan yang cukup cukup berbakti kepada dia. Itu yang dia mau barangkali ya. Kalau dengan kamu dulu suka bentrok, mungkin kamu keras kepala juga. Dia di sini memiliki pasangan yang berbakti, yang bisa memberikan dia kebahagiaan, pasangan yang bijak. Saya lihat dia di sini memang sangat-sangat menikmati hidupnya sebagai seorang mungkin seorang kepala keluarga atau sebagai seorang ibu rumah tangga seperti itu. Menikmati apa yang menjadi status dia sekarang ya, menjadi suami atau menjadi istri, menjadi ayah atau menjadi ibu seperti itu. Karena itu memang energinya dia. Dia memang ingin memiliki keluarga. Dia menjalin komitmen, menjalin hubungan itu tujuannya ya untuk bisa memiliki keluarga, untuk menikah. Mungkin dengan kamu yang memilih kartu pertama itu tidak dia dapatkan, walaupun dia sudah pernah sangat optimis untuk bisa menjalankan kehidupan dia di masa depan bersama dengan kamu. Dia di sini sangat ingin menikah, sangat ingin berkeluarga dengan kamu. Ternyata hal itu tidak bisa terwujud. Ya. Dan di sini dia wujudkan tujuan hidup dia untuk menjalin sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang harmonis itu bersama dengan orang lain. Home di sini kartunya. Home tentang keluarga ya. Dia memang orang yang saya katakan tadi family oriented, sangat ingin memiliki keluarga. The Tower. The Tower ini adalah masalah dalam arti masalah yang kalian hadapi itu pada awalnya ya karena soal keinginan berkeluarga ini yang tidak sinkron. Ya, yang tidak sepaham. Yang mana mungkin ya dia menganggap bahwa The Tower ini satu bangunan ya yang hancur
tetapi dibangun lagi dari awal. Nah, begitu. Jadi cocok banget ini The Tower. Jadi situasi bangunan yang hancur itu ya, runtuh dan pondasinya kembali dibangun dari awal lagi. Dan itulah dia. Dia sudah membangun keluarga bersama dengan orang pilihannya ya. Dan dia sedang menikmati kebahagiaannya bersama keluarganya saat ini. Oke, begitu. Untuk yang ingin mengetahui kabar dia di sana, buat yang memilih kartu kedua. Ya, kita akan lihat sekarang untuk kartu selanjutnya. Ya, yang memilih kartu ketiga. Ya, kita lihat apa kabar dia di sana. Oke, kita lihat dulu situasimu ketika bersama dengan dia. Ya. Saya melihat mungkin ketika kamu bersama dengan dia, sebenarnya dia melihat kamu tuh sebagai seseorang yang, seseorang yang sangat dia andalkan sekali. Kamu itu orang yang, kalau bisa dikatakan memiliki pengaruh di dalam hidup dia. Ya, kamu sangat bisa mengerti dia, dalam arti kamu itu sangat bisa dikatakan paling tahu menghadapi dia. Kamu di mata dia itu adalah sosok yang dewasa, ya, sosok yang dewasa yang bisa memberikan dia semacam kenyamanan perasaan, ya, memberikan dia kestabilan apabila mungkin dia di situasi yang bergejolak entah menghadapi masalah apa begitu. Ketika dia bersama dengan kamu, dia merasa nyaman. Dia merasa perasaan dia kembali stabil. Walaupun sebelum-sebelumnya mungkin dia menghadapi masalah yang luar biasa ruwet, kamu itu tempat dia tempat dia berbagi. Nah, itu loh. Seperti dia bisa menumpahkan apa saja yang menjadi unek-unek dia ke kamu yang memilih kartu ketiga, sehingga dia merasa kamu itu adalah kebahagiaan dia, ya. Ketika menjalin hubungan bersama kamu, dia sangat menikmati hubungan itu. Dia seperti mendapatkan kamu itu bagi dia seperti mendapatkan hadiah. Waduh, bukan main. Karena apa? Saya melihat mungkin dia seseorang yang dari sifatnya bisa jadi mungkin dia agak sedikit manja dalam arti kekanak-kanakan seperti itu. Jadi kamu yang bisa mengimbangi dia. Mungkin ada sifat-sifat dia yang masih kurang dewasa, kamu yang bisa mengerti tentang dia, ya. Kamu yang bisa menyenangkan dia. Sehingga di sini saya melihat bahwa dia sangat memiliki harapan yang luar biasa ke depan bersama dengan kamu sebelumnya. Kamu itu bisa membuat dia menjadi orang yang bersemangat untuk melihat masa depan. Kamu selalu memberikan hal-hal positif buat dia, itu intinya. Oke? Dan saya melihat bahwa ada situasi mungkin di sini, ya, dia pernah merasa kamu berbagi perhatian, ya, atau mungkin berbagi hati. Dia pernah merasa seperti itu barangkali, ya. Ada energi kecemburuan di sini. Ada energi bahwa ya dia merasa nggak berguna begitu. Ternyata selama ini yang menjadi harapanku, kamu yang selama ini aku andalkan berbagi perhatian, berbagi hati dengan orang lain, itu yang menjadi tuduhan dia. Atau mungkin benar atau tidak, dia merasa bahwa kamu tidak tulus ternyata kepada dia. Dia cemburu intinya. Ya, dia sempat cemburu kepada kamu. Dia sempat merasa tertipu.
eh kamu yang sebenarnya sangat dia harapkan, sangat dia andalkan untuk bisa menjadi diri dia yang terbaik begitu, bisa dikatakan membuat hatinya kecewa, ya. Dia merasa kamu tidak benar-benar tulus kepada dia dengan berbagi perhatian atau berbagi hati dengan orang lain. Karena di sini sepertinya ada sosok orang lain yang dia lihat. Sosok orang lain yang mungkin adalah pasanganmu juga, ya. Kalau itu benar bahwa kamu pernah berbagi hati, ada kecemburuan, atau memang ini hanyalah orang yang bisa jadi orang yang selama ini dekat dengan kamu karena dia memberikan kamu ya semacam orang yang berpengaruh buat kamu tapi bukan pasanganmu, bisa jadi ya. Tapi dia cemburu dengan itu. Bisa jadi kamu memang sudah memiliki pasangan ternyata atau memiliki orang lain selain dia, ya. Kecemburuannya di sini luar biasa. Hal itulah yang saya lihat pada akhirnya hubungan kamu dan dia retak. Kalian tidak bersama. Energi kecemburuan di sini yang dia rasakan setelah sebelumnya dia benar-benar mengharapkan, menganggap kamu sebagai sosok yang sangat dia andalkan begitu, sangat bisa memberikan dia kebahagiaan seperti itu. Karena cemburu. Entah apakah benar kamu ada orang lain atau tidak, atau memang ada orang yang saat itu dekat dengan kamu, dalam arti dia bukan pasangan kamu, tapi dia mungkin terlalu berpengaruh untuk hidup kamu, atau dia itu memang terlalu berpengaruh di dalam pikiran dia. Kok dia terlalu dekat sama kamu ya? Kok dia itu begini-begini gitu ya? Oke. Pride di sini. Harga diri bisa jadi. Jadi dia merasa masalah yang ada di antara kalian itu sebelumnya adalah karena harga diri dia. Merasa dicoreng dengan kamu yang menghadirkan orang lain dalam hubungan ini. Oke? Ya, itu situasimu sebelumnya. Dan bagaimana kabar dia saat ini? Bagaimana kabar dia di sana setelah dia merasa bahwa kamu telah menyakiti dia dengan menghadirkan orang lain? Saya melihat di sini dia seperti menyimpan perasaan-perasaan dia yang terluka, atau di sini dia sepertinya mencoba menstabilkan perasaan dia kembali setelah tidak bersama dengan kamu. Dia mungkin di sini sudah berupaya untuk bisa menyimpan hal-hal yang selama ini membuat dia tidak nyaman. Dia merenungkan. Dia di sini di situasi kalau dikatakan di dalam kesendiriannya, dia merenungkan, dia menyadari sesuatu yang berharga dalam hidupnya itu hilang. Yaitu kamu. Ya. Sehingga saya melihat bahwa ada kemauan dia di sini, ada keinginan dia yang timbul untuk bisa menjadi seseorang yang sekiranya nanti mungkin bisa berkomitmen lagi bersama kamu. Pendirian atau prinsip dia ketika dia sudah benar-benar merenungkan bahwa dia kehilangan kamu, ya. Dia melepaskan apa yang berharga di dalam hidup dia. Di sini ada pikiran atau situasi di mana dia merasa atau dia berprinsip bahwa suatu hari dia ingin kembali berkomitmen dengan kamu.
Karena dia masih mengingat apa yang menjadi kebahagiaan dia bersama dengan kamu itu, ya, hal-hal yang membuat dia bahagia. Tetapi tentunya di sini prinsip dia, pendirian dia untuk bisa kembali berkomitmen dengan kamu itu adalah prinsip yang sekiranya masuk akal. Masuk akal dalam arti ya tentu saja dia tidak mau hal-hal yang sebelumnya pernah menyakiti perasaan dia, yang mencoreng harga diri dia itu masih ada di kamu. Dalam arti kalau kamu masih punya pasangan atau kalau kamu masih memiliki orang lain, jelas dia tidak akan tidak akan maju atau memulai kepada untuk mengarah ke kamu, ya. Di sini prinsip dia seperti itu. Dia mau atau berpikir untuk berkomitmen lagi dengan kamu, tetapi dengan prinsip bahwa benar-benar harus ya bisa dikatakan tidak ada orang lain lah, ya. Itu yang membuat dia mungkin di sini agak nervous. Dia masih ada sisi kekanak-kanakannya. Dia nggak mau diduain. Nah gitu ya. Kalau kekanak-kanakan itu kan seperti itu. Masih ada hal-hal yang dia takutkan tentang sosok lain yang bersama dengan kamu. Ada hal yang ingin dia katakan ke kamu. Dalam arti di sini mungkin dia ingin bicara, ya, ingin meminta maaf, ingin ya mengirim pesan barangkali kalau tidak berbicara. Tapi itu tadi, energi dia masih nervous, dia masih was-was. Ya. Mungkin memang saat ini dia masih memberi jarak. Dalam arti dia tidak mau terlalu terlihat bahwa selama ini dia masih masih memantau kamu atau seperti apa, mencari informasi kamu. Dia tidak mau terlihat seperti itu. Dia masih memberi jarak. Tapi energi dia masih ingin kembali mendapatkan satu keberhasilan, ya. Keberhasilan, pencapaian untuk hubungan ini ke depannya. Energi dia di sini nggak main-main. Bisa jadi dia ingin menikah, ya. Karena di sini ada energi bahwa dia ingin memulihkan lagi hubungan ini kembali. Dia masih memiliki memori-memori indah, kenangan-kenangan indah yang dia rasakan bersama dengan kamu. Saya katakan dia di sini bisa jadi ingin menikah. Di sini ada kartu The Emperor, ya. Dia ingin menjadi suami atau istri kamu dan ingin memiliki anak dari kamu. Itu yang akan dia lakukan nantinya ketika dia benar-benar mau mengawali, mengubah arah situasi keadaan dia saat ini, ya. Sekali lagi, dia akan mengubah situasi hubungan kalian ke depan apabila dia melihat kemungkinan untuk bersama dengan kamu itu memang sudah jelas, sudah masuk akal. Kamu tidak bersama dengan orang lain lagi. Ya. Makanya saat ini dia masih, saya katakan, memberi jarak. Dia ingin memastikan dulu status kamu saat ini. Karena sekali lagi di sini pride, tentang harga diri, ya. Dia nggak mau lagi hal-hal yang dia rasakan di energi sebelumnya itu kembali terulang di sini. Dan di sini ada Knight of Cups. Seperti biasa, ini adalah satu tawaran yang mungkin akan dia berikan ke kamu. Tawaran hubungan, tawaran cinta. Kembali dengan cinta barunya, ya. Oke, bagaimana untuk kamu yang memilih kartu ketiga? Posisi kamu sendiri sekarang seperti apa? Apakah sudah ada orang lain? Berarti dia nggak bakal datang-datang ke kamu, ya. Tapi kalau kamu sudah free atau masih free, ya kemungkinan untuk dia kembali
terkoneksi dengan kamu di sini sangat kuat karena dia memang masih sangat mengharapkan satu masa depan bersama dengan kamu di sini. Masa depannya nggak main-main loh. Dia mau menikah, mau memiliki anak bersama dengan kamu. Oke? Ini dia yang memilih kartu ketiga. Oke, dan kita sudah masuk untuk pilihan terakhir, kartu keempat ya. Apa kabar dia di sana? Untuk yang memilih kartu terakhir, situasimu dahulu ketika bersama dengan dia. Sepertinya pada saat kamu dengan dia menjalin sebuah hubungan ya, entah kamu entah dia kayaknya belum terlalu yakin menjalani hubungan ini. Dalam arti ya, ada hal-hal yang masih sangat diperhitungkan. Entah kamu yang belum yakin atau dia yang belum yakin. Terutama ini apa yang menjadi perhitungan atau ya hal-hal yang memberatkan dalam arti hubungan ini belum bisa dibawa ke depan, dilanjutkan itu karena ada situasi kesulitan finansial. Mungkin kalau dia laki-laki dia belum bekerja atau belum memiliki penghasilan ya. Dan kalau kamu yang perempuan, saya lihat kamu ya jelas belum terlalu yakin, kamu masih memperhitungkan untuk kedepannya hubungan ini karena ya situasi itu. Dalam arti ya ada satu situasi sulit yang membuat kalian sepertinya menjalani hubungan ini kurang terlalu agresif ya. Hubungan ini sepertinya ya pada saat kalian terkoneksi itu seperti kalau dikatakan kurang ada semacam bahasanya motivasi ya. Kurang ada motivasi karena ada kesulitan itu tadi. Bisa kesulitan finansial, bisa kesulitan lain ya. Tidak termotivasi. Atau bisa jadi di sini memang ada hal yang membuat kalian terhambat ya. Karena saya melihat salah satu di antara kalian mungkin di situasi sakit saat itu. Sehingga saya melihat hubungan kalian ini sempat ya, apalagi dia yang seandainya di posisi sulit ya, entah belum bekerja atau dia yang sakit, dia lebih pasrah aja. Pasrah untuk hubungan ini. Saya melihat mungkin entah dia atau kamu yang pada akhirnya lelah menjalani hubungan seperti ini dan akhirnya membuat semacam keputusan ya, membuat satu ya bisa dikatakan perlawanan dengan menolak melanjutkan hubungan ini. Itu yang menjadi keputusannya. Justice. Kamu mungkin merasa nggak jelas hubungan ini nanti seperti apa karena ada kesulitan di sini ya. Sehingga keputusanmu adalah lebih baik cukup sampai di sini. Dan dia yang menerima keputusan itu ya mau tidak mau pasrah. Dia harus bisa menerima. Di sini memang sebenarnya ada energi mungkin sebenarnya kalian ingin berkomitmen dalam arti ya masih menginginkan hubungan ini tanpa masalah, tapi yang ada ya masalah. Masalahnya di sini adalah sebuah kesulitan yang bisa jadi saya katakan ya kesulitan finansial atau bisa jadi ada kesulitan lain ya. Bisa jadi juga di sini ada yang sakit salah satunya. Itu kan membuat komitmen kalian itu ya bermasalah. Sehingga salah satu dari kalian di sini saya lihat mengambil keputusan untuk menolak melanjutkan hubungan ini sebelumnya dan
memilih untuk berkomitmen dengan orang lain. Ya. Jadi bisa jadi kamu barangkali yang memilih kartu keempat ini sudah berkomitmen dengan orang lain setelah benar-benar ya bisa dikatakan mengakhiri ya hubunganmu dengan dia, atau jika kamu yang mungkin menjadi ya sumber kesulitan pada saat itu ya, dalam arti mungkin kamu ada masalah atau ada hal-hal yang membuat hubungan ini sulit dijalani, pada akhirnya dia memilih berkomitmen dengan orang lain. Seperti itu yang menjadi energi hubungan kalian sebelumnya. Oke. Tapi kalau saya lihat di sini, karena kita melihat apa yang menjadi energi dia, ya. Saya melihat di sini kamulah yang pada akhirnya memutuskan hubungan ini. Kamu memutuskan hubungan ini karena merasa sulit hubungan ini untuk diteruskan. Ada hal-hal yang menjadi masalah, ya, kesulitan. Dan kamu memilih berkomitmen bersama orang lain. Itu energinya. Dan sekarang bagaimana kabar dia di sana? Oke, kita lihat ya. Kabar dia. Saya melihat dia perlahan-lahan mencoba untuk keluar dari kesulitan yang menjadi penyebab berakhirnya hubungan kalian. Kalau di sini penyebabnya adalah karena dia sebelumnya mungkin tidak memiliki tidak memiliki finansial, dalam arti dia mungkin belum bekerja. Mungkin dia perlahan-lahan di sini dia sudah bisa mulai memiliki pekerjaan, begitu. Ya. Dia di sini mencoba untuk menyelesaikan atau keluar dari permasalahan yang menjadi penyebab hubungan kalian berakhir. Kalaupun misalnya dia yang saya katakan kalau ada yang sakit begitu ya, dia mungkin sakit sehingga hubungan kalian berakhir. Saya melihat ya, dia sepertinya ia juga secara pelan, tapi dia belum yakin sebenarnya, belum yakin untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga ada energi mungkin dia sudah apatis dengan hidup dia. Sepertinya dia memang sudah bisa dikatakan tidak peduli ya. Kalau bukan masalah sakit pun, karena dia merasa dia memiliki kekurangan dalam hal tidak bisa memiliki sesuatu, mungkin di sini dia tidak punya pekerjaan atau apapun itu yang menjadi kesulitan dalam hubungan kalian sebelumnya, itu belum bisa dia atasi. Di sini energi dia saat ini, dia tidak mau dia tidak mau menerima tawaran apapun dari orang lain. Misalnya, ada yang mendekati dia, ada yang ingin mencoba menjalin hubungan dengan dia. Dia sudah nggak peduli, dia sangat apatis di sini. Ya, energinya bahwa dia hanya menjaga diri dia, karena di sini dia tidak ingin apabila dia menjalin hubungan dengan seseorang nantinya hanya menguras emosi karena masalah yang ada di dalam hidup dia. Dia belum bekerja atau dia memiliki satu penyakit atau masalah lain. Dia nggak mau apabila menjalin satu koneksi dengan seseorang itu yang akan menjadi pemicu permasalahannya lagi nantinya. Saya melihat bahwa di sini dia memang saat ini energinya ya pasrah, bersabar, ya. Saya kok jadi sedih ya.
Oke, karena di sini energinya ya, kalau mau tahu dia itu mengevaluasi banget situasi dia, bahwa dia itu orang yang tidak mampu mengatasi kesulitannya begitu loh. Ya, dia tuh sadar situasi dia itu seperti apa begitu. Ya. Yang mana di sini eh dia merasa bahwa eh, dia mau memiliki satu komitmen dengan seseorang atau orang lain apabila dia sudah benar-benar bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Apabila dia bisa benar-benar menjadi orang yang sudah memiliki kekuatan dalam tanda kutip, entah itu kekuatan finansial, kekuatan dari sisi fisik barangkali, atau kekuatan apapun. Itu dalam arti dia akan kembali berkomitmen dengan siapapun, menjalin hubungan dengan siapapun yang datang kepada dia, apabila dia benar-benar bisa bertanggung jawab untuk orang tersebut. Waduh, sedih ya. Energi dia sekarang seperti itu, kabar dia sekarang seperti itu. Yang memilih kartu terakhir. The Hermit di sini. Dia saat ini memang lebih banyak menyendiri, menyepi, ya. Dia lebih banyak mengasingkan diri dia dari orang-orang. Dalam arti di sini memang ada satu hal di sini. Alchemy ini tentang apa ya? Ini satu proses kimia sih sebenarnya alchemy ya. Tapi ya intinya ya dia saat ini sedang berproses untuk dirinya sendiri. Ya. Berproses untuk dirinya sendiri yang mana dia mau secara perlahan keluar dari masalah dia, kesulitan dia di sini, yang mana jika itu bisa dia atasi, pada saat itulah dia akan kembali memulai sebuah komitmen agar dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab dalam berkomitmen nantinya. Mungkin dia baru akan berkomitmen dengan kamu lagi setelah dia benar-benar bisa keluar dari kesulitan tersebut, ya. Kalau kamu menunggu dia di sini. Yang jelas kabar dia saat ini seperti itu untuk kamu yang memilih kartu terakhir, kartu keempat. Kalau memang kamu ingin mengetahui apa yang menjadi kabar orang yang terkoneksi dengan kamu atau yang kamu pikirkan saat ini. Oke, prediksi ini sekaligus mengakhiri prediksi Pick a Card kali ini. Ketemu lagi nanti di Pick a Card yang lain. Bye.